Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Miranda, Prodi Administrasi Negara Reguler 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses tahap-tahap penyusunan atau perumusan kebijakan publik, di mana tahapan pertama yaitu pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Maksudnya yaitu tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti di kalangan legislatif atau DPR, kalangan eksekutif atau presiden dan para pembantunya, dan agen-agen pemerintah, dan mungkin juga di kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. Contohnya seperti saat ini, yaitu penanganan COVID-19. Pada tahap kedua yaitu penyusunan skala prioritas. Maksud dari penyusunan skala prioritas ini adalah ada begitu banyak permasalahan, keinginan, tuntutan maupun aspirasi masyarakat. Tidak mungkin semua dapat diselesaikan secara bersamaan. Di sini, tugas pemerintah hanya harus menganggarkan dana mana saja yang harus diprioritaskan atau diutamakan. Contohnya saat ini yaitu penanganan COVID-19. Tahap ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Maksudnya yaitu setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini perumusan kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Tahap keempat yaitu perumusan atau formulasi rancangan kebijakan. Dari penjelasan perumusan atau formulasi rancangan kebijakan dapat disimpulkan yaitu adanya input, proses, dan output. Baru kebijakan tersebut bisa dijalankan. Tahapan terakhir adalah penetapan dan pengesahan kebijakan. Maksudnya dari penetapan dan pengesahan kebijakan adalah pada tahap ini alternatif pemecahan telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melalui tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta-merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.